Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jo Tamita Danika ingin menjelaskan mengenai prospecting dan approaching. Prospecting, atau biasa kita kenal dengan prospek, merupakan sebutan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membeli atau memiliki ketertarikan terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Prospek merupakan basis penting dalam perusahaan. Terdapat dua hal mengapa perusahaan harus mencari prospek baru ke depannya. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Yang kedua, untuk menggantikan konsumen-konsumen lama yang tidak lagi datang untuk membeli produk atau jasa. Kemudian, terdapat beberapa metode dalam prospek. Yang pertama, metode pusat pengaruh. Metode ini menggunakan orang-orang yang memiliki pengaruh penting dalam masyarakat, seperti pejabat pemerintah, ketua organisasi-organisasi, influencer, dan masih banyak lagi. Yang kedua, metode hubungan antar teman. Metode ini menggunakan orang-orang yang mengenal orang lain sebagai teman, namun tidak begitu akrab. Dapat menjadi sumber informasi yang baik, walau bukan sebagai pusat pengaruh. Yang ketiga, metode mata rantai. Metode ini menerapkan petunjuk dari pembeli yang merasa puas dengan produk atau jasa yang digunakannya dari suatu perusahaan melalui wiraniaga. Metode ini sangat efektif karena memanfaatkan kepuasan pembeli. Sebab, pembeli pada umumnya memiliki peran psikologis dalam pengakuan kualitas sehingga dapat mempengaruhi prospek lainnya. Dan masih banyak metode prospektif lainnya. Kemudian, approaching. Approaching biasa kita kenal dengan pendekatan. Approaching merupakan proses mendatangi calon pelanggan yang telah diidentifikasi terlebih dahulu dalam prospecting. Setelah melakukan identifikasi dan lain-lain, baru kita melakukan pendekatan baik secara langsung, seperti melalui janji, atau direncanakan, seperti melalui meeting. Terdapat 4 metode tahapan dalam approaching. Yang pertama, introduction atau perkenalan. Kita memperkenalkan diri pada saat bertemu dengan calon konsumen atau konsumen. Sebelum mulai membahas tentang mengenai produk. Namun, sebelum kita menemui konsumen, terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, tersenyum secara tulus kepada pelanggan. Yang kedua, berpakaian rapih dan sopan. Yang ketiga, saling berjabat tangan dan saling bertukar kartu nama. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, warm up atau pemanasan. Sebelum kita memulai obrolan bisnis, alangkah baiknya jika kita melakukan obrolan santai terlebih dahulu. Kita mencari persamaan dan buat suasana yang nyaman. Yang ketiga, stating the purpose. Setelah melakukan langkah yang pertama dan kedua, barulah kita
kita memulai untuk membicarakan mengenai produk kita. Hal-hal tersebut kita lakukan agar pelanggan dan calon pelanggan tidak menghindari kita dan mau menerima kita. Yang keempat, probing. Dalam tahapan ini, kita mengobrol lebih dalam dengan pelanggan untuk mengklarifikasi permasalahan dan kebutuhan pelanggan dengan menggunakan spin. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan pada saat saya menjelaskan. Terima kasih.